Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini menindaklanjuti teman kalian yang ada beberapa pertanyaan masalah bagaimana cara membuat yang di grup itu sudah Bapak tulis. Nah, ini sudah diinstalkan jadi sudah jalan. Nah, nanti untuk video penginstalannya nanti ada lagi ya. Sudah jalan nih. Untuk membuat pertama kali kita harus menciptakan project. Di sini ada, maaf Bapak dipegang HP-nya. Ini create project. Ya, jadi pilih yang ini. Tampilan pertama nih ketika dijalankan. Mohon maaf. Selanjutnya ditulis namanya di sini. Projectnya apa? Misalkan project misalkan PPL underscore misalkan. Ini bebas ya. PPL misalkan nama kalian ya, misalkan wawan atau tugas boleh lah itu namanya. PPL misalkan tugas mau kecil mau besar silakan si tulisannya ya di sini. Nanti ke sini. Nah, oke. Seperti itu. Tunggu beberapa saat. Nah, muncul ini tampilannya. Coba saya besar dulu. Nah, ini tampilannya. Di sini nama-nama dari apa namanya? Sebentar. Nama-nama file dan dokumen yang nanti ditulis sama kita sudah ditulis tadi, kan ini PPL tugas. Ini tergantung dari nama tadi, name. Di atas menu di ini kalau diklik banyak ya ke bawah tuh, sama saja seperti Office gitu ya. Submenunya ini bisa dipilih di sini. Nah, ada juga ini juga sama di sini menu cepatnya, kita tinggal memilih. Nah, ini area kerja, ini bisa diperbesar, bisa diperkecil, tergantung kita maunya apa. Dan ini nama name dari file dokumennya. Oke. Kalau ini nama project, kalau ini nama dokumennya. Nah, ini nanti bisa dirubah ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini yang sebelah kanan layar. Nah, di sini ada objek yang atau simbol, ingat simbol ya di PPL itu yang kita pakai itu. Sini banyak ya. Ini bentuknya seperti ini, satu-satu ada keterangannya. Kalau misalkan mau diganti jadi ini, tinggal klik yang ininya tuh. Jadi banyak ke bawah ya. Itu. Kalau ini per blok terus semuanya disatukan, kalau ini yang ini per menu, maksud menu teh. Nah, ini tinggal diklik ininya ya, nanti itu. Banyak. Oke. Seperti itu. Tanda panah kecil yang hitam ini ke atas ke bawah. Ke atas menutup, ke bawah membuka. Nah, itu ya. Nah, oke, kita mulai saja karena memang ini video jangan terlalu besar. Nah, sekarang begini, kan di simbol DFD itu bagaimana membuat entitas sederhana. Entitas itu kan ingat yang kalian harus benar-benar kuasai simbol. Entitas misalkan kan persegi itu panjang. Nah, di sini ada nih. Nah, ini tinggal klik di mouse satu kali, lalu di sini di drag, ditekan mouse biasa, tekan klik kiri mouse ya, tekan diseret gitu. Itu cara membuat entitas. Biarkan nanti dia muncul sendiri. Nah, beberapa saat udah satu. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat namanya? Kan ada namanya di sini, sederhana, tinggal di sini ada tuh, di sini ada namanya teks tuh. Kamu tinggal sorot saja ini, nanti muncul, oh itu untuk tag. Kalau di sini, oh itu untuk rectangle, itu ada namanya semuanya ya. Ini untuk lain, garisnya nanti untuk menghubungkan ya, entitas dengan proses dan sebagainya. Nah, kalau sudah membuat seperti ini, mau pindah misalkan ke objek yang lain, harus klik dulu ini gambar ini. Nah, nanti kan itunya hilang tuh. Jadi kalau tidak seperti itu nanti gambarnya tertumpuk seperti itu ya. Oke, kita buat sekarang yang standar ini untuk proses ya, yang ini nih. Ini tuh ada keterangannya kan tuh. Nah, proses dan sebagainya ya. Di sini bisa di kamu pelajari saja seperti ini. Ini storage kan, store. Nah, seperti itu. Ini memang
yang 5 itu di DFD, yang sistem program itu semuanya di sini ada. Oke. Nah, ini untuk use case yang ini. Aktor kan, aktris seperti itu. Tinggal dipelajari. Oke, 1 itu sudah. Misalkan kita mau bikin ini. Ini boleh ini. Nah, klik seperti biasa, tarik ke sini. Gambar di sini. Diusahakan menggambarnya disamakan seperti itu ya. Oke, lalu seperti biasa ke ini supaya berubah. Oke, sekarang tarik garis. Klik. Garis dari sini yang penting feeling saja ya, lurus. Seperti itu. Kalau nggak lurus ya tinggal dikotak-katik. Udah. Nah, itu. Nah, setelah itu tadi kelewat ya. Nama untuk entitas, nama proses, nama untuk garis atau lainnya. Klik ininya. Di mana mau? Di sini misalkan. Dengan klik, muncul kan seperti itu. Itu untuk klik kanan di mouse-nya, klik kanan mouse supaya muncul seperti ini. Jadi modenya mode diedit. Ya seperti itu. Kita double klik di sini. Muncul, di sini masukkan. Ya, misalkan peminjam seperti itu. Tinggal di tombol oke. Di situ ada. Kalau ingin membesarkan, klik kanan lagi. Nah, klik kanan di tulisan itu ya. Pilih format. Sini. Nah, di sini ada keterangannya. Font, alignment, ini yang posisinya di mana gitu kan. Mau bagaimana bentuknya. Nah, di sini tinggal kita perbesar. Misalkan sampai katakanlah jangan terlalu besar ya. Misalkan 24. Ininya besar. Warnanya mau apa? Standarnya hitam putih ya. Seperti itu. Oke. Misalkan area apply. Oke, ternyata itu terlalu besar kan. Kita kecilkan sengaja ya, ini supaya kelihatan gitu. Kecilkan misalkan fontnya jangan sampai 24. Katakanlah 18. Oke. Masih besar, boleh. Kecilkan atau begini, kalau misalkan mau besar nggak apa-apa seperti ini. Si objek entitasnya diperbesar gitu kan, gampang gitu ya. Itu teknik supaya ini saja ya, supaya untuk memperbesar seperti ini. Yang ditarik bukan itunya tapi ininya, tarik sini supaya pas ya maksudnya. Oke. Nah, si objeknya sama. Ini cara pertama nih. Oke. Nah, seperti itu. Jadi dia kalau mau diedit posisinya harus di posisinya seperti ini. Jadi di blok tulisannya. Nah, ini tulisan, yang ini objek. Nah, ini objek. Itu. Nah, itu tekniknya. Lanjutkan. Misalkan kita bikin garis lagi seperti tadi. Sini. Oke. Tarik lagi ke sini. Sengaja Bapak bikin ini yang cepatnya saja dulu. Nanti kamu kembangkan ya. Simbolnya seperti itu, tidak jauh-jauh amat. Oke, ini sama mau bikin entitas di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat teks atau tulisannya tanpa harus mengklik yang ini. Nah, ya. Jadi tinggal kalian klik di sini, klik biasa, muncul, yang penting muncul seperti edit. Nah, ke sini. Oke. Di sini bisa kita masuk ke langsung ditulis. Nah, di double klik. Jadi gini maksudnya. Nah, posisi ini di double klik langsung. Ya. Kalau tadi mah diklik dulu langsung tadi mah masuk ke tag dulu ke sini, ke tag terus dimasukkan. Setelah membuat objek entitasnya sekarang mah langsung di double klik muncul di sini. Nah, itu ya. Double klik di area kosongnya. Sama juga yang di sini juga sama, yang ini coba double klik tuh sama kan.
Itu lebih cepatnya seperti itu. Double klik, muncul, lalu di sini masukkan misalkan buku. Nah, kalau setelah itu oke. Ini oke ya. Nah, muncul buku. Bedanya kalau ini langsung otomatis menyesuaikan bentuk dari objek entitasnya, tidak harus ditarik-tarik seperti ini, seperti tadi ya. Untuk merubah edit tulisannya, klik kanan mouse, nah format seperti tadi ini ya. Ini mah sudah ya, sudah nggak usah dibahas ini mah, langsung saja misalkan oke. Seperti itu buku misalkan. Nah, sekarang untuk mengisi ini nih bukan entitas, ini proses, double klik. Ingat kalau proses itu ya dia diagram konteks atau level 0 atau level 1, misalkan levelnya 1 misalkan, tinggal tulis 1, enter. Apa ini misalkan sistem informasi perpustakaan SMKN 1 katakanlah PND. Nah, nanti kalau tadi dari awal kalau misalkan itu tidak masuk, tinggal di kotak-katik gitu kan si si objeknya ya, jadi supaya dia maksudnya gitu ya, jadi supaya masuk seperti itu, supaya masuk ya. Nah, tinggal maaf ini salah ya, tariknya harusnya tadi ujungnya seperti itu. Bentar, kita balikan lagi. Nah, tariknya ujungnya ini tekniknya supaya ukurannya nanti sama, ke bawah ke atasnya sama seperti itu ya. Tinggal dirapihkan seperti itu, jadi tidak mau harus. Nah, seperti itu. Ini tergantung kita ya, mau ininya dipotong gini silahkan, nanti itunya berubah. Oke. Boleh. Atau misalkan terlalu besar, seperti biasa klik kanan double klik ya, double klik dulu. Nah, ini misalkan supaya untuk penulisan ini kata kerja ya, ingat. Nah, seperti ini misalkan, karena memang itu terlalu besar, kita kecilkan boleh, kembali ke yang tadi ya. Selanjutnya si posisi tulisan kita rubah, misalkan minimal ada gitu maksud Bapak, supaya ada kelihatan besar gitu. Nah, gitu ya. Nih sudah, ini tinggal yang ini kita tarik nih. Oke. Untuk masalah simbol mungkin kalian bertanya, ini beda enggak ya? Soalnya untuk DFD itu simbol-simbol itu kalian cari ada menurut beberapa ahli, jadi ada bisa gitu kita memasukkan simbol menurut beberapa ahli. Nah, ini katakanlah seperti ini misalkan, tapi kalau misalkan melihat aturannya ini di sini bukan 1 ya, harusnya 0. Nah, ini hanya contoh saja. Kalau 1 kan berarti makin lengkap, diantaranya harus ada data store. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satunya tekniknya. Nah, bagaimana untuk menamai ini di sini misalkan? Ya seperti tadi itu yang tag ya. Lalu klik di sini. Nah, gitu kan, tinggal kita tulis di sini. Seperti itu ya namanya. Klik kanan di sini ya. Klik dulu, klik biasa, klik kanan. Nah, ini di sini atau mau langsung double klik ya. Double klik, nah muncul. Misalkan di sini katakanlah data peminjam, misalkan peminjam itu bisa di kotak-katik ya, tergantung kitanya. Nah, nanti ini diperkecil tulisannya seperti itu. Itu tekniknya saja ya. Atau misalkan si garis ini diperpanjang dulu, silakan seperti itu supaya ini bisa masuk seperti itu ya. Itu tekniknya. Oke. Itu salah satu teknik bagaimana cara membuat secara dasarnya dulu DFD, kembangkan. Itu sebenarnya bisa. Itu dari sini sudah merangkum semuanya ya.
nanti kamu bisa bikin dataset dan sebagainya, atau update tentang format dan sebagainya ya, objek. Yang penting perhatikan simbolnya. Oke, segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.